Bapak Kiai Abidin telah diselesaikan. Semoga banyak manfaat ya. Ya, beliau juga kita takmir di masjid ini ya. Juga bersama Mbak Haji Ridwan, semua akan bersama-sama terus bersyukur melanjutkan acara kajian subuh ini sampai betul-betul selesai urusan di dunia ini semuanya, Allahumma, dan kita semua dalam kondisi husnul khotimah, Allahumma amin. Demikian tadi kajian subuh, dan untuk Bapak Ibu sudah disiapkan. Oh, ada tanya jawab. Tanya jawab sebentar Pak Yai. Monggo, ada tanya jawab mungkin. Ini sudah menjadi khasnya ini Pak Yai, ada tanya jawab. Silakan Ibu-ibu, ada tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin itu kepahaman saya itu kok tentang kalimat la ilaha illallah, ya, keyakinan akan kalimat la ilaha illallah, yaitu tentang ketauhidan. Kalau berhubungan dengan ketauhidan ini, saya tuh berpikir ini Pak, itu juga berhubungan dengan pola pikir kita. Setelah kita itu meyakini akan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, itu berarti kita harus melakukan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Dan hubungannya dengan pola pikir itu, kadang-kala itu orang itu berpikir seperti dipaksa untuk beramal agama, itu seperti dipaksa, padahal agama Islam itu tidak memaksa. Bagaimana menurut pendapat Pak Zainal Abidin tentang pendapat seperti demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Kepriman, usia 74 tahun. Usia bonus, usianya banyak, tapi pengetahuan agamanya rendah. Oleh sebab itu saya tanya kepada orang-orang yang soleh yang di rumah itu agar saya tidak sesat. Saya pernah baca di zaman Nabi ada bentuk kajian yang namanya Darul Arqam, karena ngajinya di rumahnya sahabat Nabi Arqam. Kajian itu sampai Nabi hijrah. Tapi saya belum pernah menemukan hadisnya bahwa pengajian itu ada ulang tahunnya. Pertanyaannya, ketika saya amalia seperti ini, apakah sanadnya sampai pada Rasulullah? Apakah kalau saya melakukan ini sesat atau tidak? Satu. Ini minta penjelasan loh. Saya minta penjelasan karena saya bukan orang soleh. Saya ketemu dengan pandangan yang soleh-soleh itu supaya saya tidak sesat. Yang kedua, hari ini Imam Masjid Nabawi datang ke Indonesia. Sambutannya sangat rendah dibanding dengan sambutannya ketika gembong kafir datang di Indonesia, Paus. Ya. Sambutannya luar biasa. Pertanyaannya, apakah umat Islam Indonesia sudah moderat atau moderasi agama itu sangat berhasil sehingga orang-orang Islam Indonesia menjadi toleransi sehingga tidak intoleransi atau malah menjadi toleransi? Pertanyaannya, mohon penjelasan agar kami kalau ketemu dengan orang-orang tokoh agama bisa berbuat yang lebih bagus, tidak sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai dua saja. Saya akan mencoba sebisa saya, kalau enggak mau diluruskan. Yang pertama, kaitannya dengan la ilaha illallah. Dengan mangkit dibuka surat Kahfi yang terakhir. Surat Kahfi yang terakhir. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Sapa wong sing ingin berjumpa dengan Tuhannya, itu syaratnya
beriman dan beramal soleh, dan dalam beribadah hanya kepada Tuhan yang satu, tidak musyrik. Itu yang pertama. Wonten kaidah fikih ngaten. Kullu maksud itu mahbub. Kullu mahbub itu ilah. Jadi terjemahan dari kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kan kita cuma terjebak pada la ilaha illallah saja. La ilaha ora ana pengiran kang wajib disembah lan maujud illallah angin Gusti Allah. Artinya anak kecil bisa kalau maknanya begitu itu ya. Tapi hakikat la ilaha illallah kadang kurang kenal. Nah itu hakikatnya kullu maksud itu mahbub. Makanya ada orang yang berkata kamu menuhankan dunia, kamu bertuhan pada jabatan, kamu bertuhan pada pangkatan, karena ini kullu maksud itu mahbub. Setiap apa yang kamu tuju itu ada kecenderungan untuk kita cintai. Saya kok beli mobil ini karena saya cinta pada mobil ini. Nah setiap kullu mahbub itu ilah. Setiap apa yang kamu cintai itu ada kecenderungan untuk dihamba, ilah itu. Orang sangat cenderung pada jabatan itu biasanya akan menggunakan jabatan, Tuhan dilalaikan. Ada sholat zuhur, ya tetap kerja terus karena jabatan. Lalai, itu namanya bertuhan kepada jabatan. Wa kullu ilah itu Allah, sesembahan itu. Setiap apa yang kamu hamba itu Tuhanmu itu. Makanya apa harus terpaksa ada teori untuk menanamkan akidah itu kepada keluarganya. Itu harus dipaksa. Ku anfusakum wa ahlikum nar, untuk hamba keluarganya itu. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya fi'il amar itu perintah itu. Jadi agar anak-anak kita, keluarga kita nanti bersama-sama di surga, tanamkan akidah itu dipaksa. Tapi kalau pada orang lain itu yang tidak dipaksa, itu bedanya. Walana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati. Kepada selain agama yang kamu talil yang monggo, tidak yang monggo, walana amaluna walakum amalukum. Tapi kalau beda agama, baru lakum dinukum waliyati. Itu yang saya tahu gitu. Kaitan dengan dan sahabat saya Pak Tukiman itu sahabat saya sebenarnya ngaji bareng dengan kaitannya dengan ulang tahun. Coba jangan dibuka waktu Rasulullah ditanya tentang puasa Senin itu, jawabnya Rasulullah apa itu? Karena kelahirannya. Jadi Rasulullah mesti memperingati kelahirannya itu dengan puasa Senin Kamis. Kamis kenapa Rasulullah Senin puasa Kamis itu? Amalnya diangkat itu, hariannya amal diangkat itu dari Kamis itu. Jadi jika amalan kayak gini ini bisa setiap umat Islam membawa satu metode yang bagus dan diikuti bagus kayak gini, tidak masalah, itu menurut akidah kita. Jadi Pak ayo kita ulang tahun, tapi bukan ulang tahun yang membawa dosa, ulang tahun minum-minuman keras ya, salah itu. Non? Nah, tapi kalau kayak gini kajian, tidak pernah Rasulullah itu menyebarkan agama dengan wayang, itu tidak pernah. Gitu kok nggih? Tapi itu dikasunatkan juga sekedar untuk metode. Satu contoh, kenapa kok Semar paling duluan? Baru apa kok Semar? Baru Bagong. Semar, Gareng, Petro, Bagong kan gitu. Silsilah umur itu mesti Semar, Gareng, Petro, Bagong. Orang Semar kok Bagong. Itu nembung syair asmiril khaira fakrukil bawa. Ngejak marang kebagusan dan nyegau barang sing ala. Satu contoh kayak gitu itu. Jadi itu tradisi-tradisi kayak itu karena satu metode itu ada yang mengatakan itu diperbolehkan gitu. Mohon maaf bukan diterima kayak gitu.
Jadi mohon maaf kalau untuk kebalukan kayak gini, ngaji kayak gini belum pernah Rasulullah pakai kayak gini, karena nggak ada. Belum pernah Rasulullah itu laptop atau haji selalu naik unta. Kalau dari sini, kalau tidak mau naik unta atau naik pesawat, naik kapal api, terus bagaimana harus jalan? Itu karena sedangkan muamalah itu hanya alat saja kalau itu. Tapi hakikat ibadahnya tidak begitu. Itu satu sisi dari yang saya ketahui dari metode guru-guru saya begitu. Mohon maaf apabila salah, nanti diskusi tidak karena saya tahu duluan. Itu monggo yang lain bisa tambahkan. Matur nuwun. Saya kira cukup ya untuk kami dua, karena acara kita masih ada sesi foto bersama. Saya minta tolong agar segera disiapkan dari pemuda remaja masjid untuk foto bersama ya di latar belakang ini, latar belakang tulisan 5 tahun MSI gitu ya. Barangkali itu silahkan disiapkan, monggo. Untuk yang pertama ibu-ibu dulu foto bersama di sini ya. Ini dua sesi ya. Untuk Pak Masris dulu, baru nanti foto dengan Oh iya, ya. Mau diatur. Pak Asad. Terima kasih jamaah yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mencari rahmat Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, dapat duduk sudah majelis ilmu yang dibawakan oleh Ustaz Kiai Haji Zainal Abidin, dan kita kesankan dari hati dan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.